Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru ya, tahun Hijriyah atau tahun Komariah. Semoga bertambahnya tahun menjadi bertambah baik semua hal ya. Karena kalau masih sama itu berarti prakacek ya. Kalau sama berarti masih kategori rugi. Nah, bisa beruntung itu kalau lebih baik. Jangan sampai sebaliknya ya, lebih buruk ya. Kalau lebih buruk itu namanya hancur ya, binasa. Na'udzubillah. Di perjalanan waktu ya, sebenarnya untuk waktu itu sudah ada perhitungannya ya. Jadi keputusan tahun 1 Hijriyah sejak Rasulullah hijrah itu diputuskan oleh sahabat Umar, ya, khalifah kedua, Khalifah Rasyidin. Jadi kalau perhitungan waktu itu sudah ada jauh sebelum itu ya. Makanya bisa diketahui kapan permulaan penciptaan alam semesta ini ya. Jadi termasuk perhitungan bulan ya, itu sudah ada ya. Minggu, hari, sampai jam itu sudah ada semua ya. Jadi langsung saja kita lanjutkan. Dibuka halaman 49 At-Tibbun Nabawi. Qala Abu Ubaidah, benar ya? Ya. Kita maknai. Qala usdawuh sapa Abu Ubaidah ar-radfu utawi lafal ar-radf iku al-hijaratu watu tusakhonu kang dipanasake apa hijarah summa tukmadu nuli dicosake apa biha hijarah pokok ndika sapa al-Fadlu bin Dukain. Al-Fadl putrane Pak Dukain. Hadatsa nyritakake na ing kita sapa Sufyanu, sahabat Sufyan ya. An Abi Zubairi an Jabirin. Anna Nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kawa ngecos sapa Nabi hu eng ini ya sinten saat ya. Atau cedak niki. Abu Ubaidah. Utawa karena niki kisah ya. Jadi nak pengen rujuk cedak ya. Tenggene rajul niki cedak ya. Rajul. Abu Ubaidah menceritakan tentang seseorang yang diobati ya dengan cara apa? Cos tadi ya. Jadi ini Rasulullah SAW menggunakan metode cos ya untuk mengobati
tadi ya, seseorang tadi ya, yang diceritakan oleh Abu Ubaidah tadi. Jadi tepatnya di otot lengan ya. Nah, kalau zaman dulu metode yang digunakan adalah dengan media batu yang dibakar ya. Batu dibakar kemudian disentuhkan ya. Di area ini tadi ya, otot lengan ya. Jadi pengobatan yang memerlukan keahlian khusus itu yang boleh menangani juga harus yang ahli ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa fi Shahihil Bukhari, lan iku ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari, min hadis Anasin saking hadisnya sahabat Anas, annahu utawi sak temene rajul iku kuya dicos sapa rajul midzatil jambi saking lara lambung. Wan Nabi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam iku hayyun tasih sugeng. Pernah ada seorang laki-laki yang dicos ya. Jadi model pengobatan ini terjadi ketika Nabi masih hidup ya. Jadi satu sisi memang pengobatan seperti ini diperbolehkan ya. Tapi nanti ada sisi lain justru dilarang ya. Jadi ada redaksi hadis yang justru boleh ya pengobatan dengan cos tadi, dan ada yang tidak boleh ya. Nah, yang boleh itu justru Nabi sendiri yang mengobati ya, ada redaksi hadis seperti itu. Yang tidak boleh Nabi melarang, ya melarang, jangan menggunakan metode cos. Nah, nanti bisa ditelusuri ya. Ada saat-saat tertentu diperbolehkan, ada saat-saat tertentu dilarang. Ya. Ada mungkin kondisi tertentu yang memungkinkan ya untuk dilaksanakan cos tadi ya, dan ada yang tidak mungkin untuk dilakukan ya. Jadi jangan bingung kalau ada antar hadis seakan-akan bertentangan ya. Bahkan hadis dengan Quran seakan-akan berlawanan ya. Itu bisa disinkronkan ya. Jadi bisa dicari garis atau benang merahnya ya. Ya, nanti ketemu solusinya ya. Kita lanjutkan. Wa qad taqaddama lan teman-teman dhisik. Apa al hadisu hadis al muttafaqu kang sepakati apa alih hadis. Wa fihi lan iku dalam hadis wa ma tadaw wa ma lan utawi iki digawe nafi mawon ya. Wa ma uhibba ya. Dap. Wa ma uhibba an aktawiya. Wa ma uhibba lan ora demen sapa ingsun. An aktawiya ing yen to ngecos ingsun. Wa fi lafdin lan ing dalem lafal. Kapan mukaddam boleh ya. Lan iku ing dalem lafal akhir kang liya wa ana utawi dawuh wa ana. Wa ana lan utawi ingsun iku anha nyegah ingsun ummati ing umat ingsun anil kayyi sangking ngecos. Sekali lagi di bab awal tadi toh pertama di bab awal ya pertama-tama di situ Nabi justru mempraktekkan pengobatan cos ya. Nabi juga memerintahkan cos ya. Tapi di bab tengah ini Nabi justru tidak suka apa? Cos, bahkan melarang melaksanakan apa? Cos untuk umatnya ya. Nanti kronologinya bisa dipelajari ya.
Dan ketentuan itu juga bisa apa? Bisa ditelusuri ya. Mungkin ada nasih mansuh, mungkin ada kondisi darurat. Ya. Makanya kita tidak boleh kaku ya memahami dalil-dalil ya. Jadi ada tekstual, ada kontekstual. Ya. Wa fi jam'it Tirmidzi lan iku ing dalem kitab Jami'e Imam Tirmidzi. Wa ghairi lan liyane Tirmidzi an Imrana sangking Imran ibni Husainin. Anna nabiyya utai sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa nabi anil kayyi sangking ngecos. Qala ngendika sapa Imran Fabtulina mongko dicoba kita. Faktuina nuli dicos kita. Fama aflahna mongko ora bejo kita. Wala anjahna lan ora selamat kita atau bejo kita ya. Untung. Wa fi lafdhin lan ing dalam lafal kang liya nuhina dicegah kita. Anil kayyi saking ngecos. Oqala ngendika sapa Imran fama aflahna mongko ora bejo kita ora anjahna lan tegese ora bejo sapa kita. Jadi kalau melihat redaksi hadis ini, ya ini tentang larangan-larangan untuk ngecos tadi ya. Jadi larangan-larangan untuk dilaksanakannya apa? Cos ya. Dulu di zaman ayah saya ya, Abah Mahduzan itu pernah cerita ya. Jadi ada tabib ya waktu itu menggunakan pengobatan cos ya, tapi caranya pakai besi ya. Jadi besi dibakar ya dengan api, dengan bara apinya sampai berwarna kemerahan ya. Setelah itu disentuhkan ya, senetke ya, ning telapak kaki tapi ya. Nah, pasiennya itu tidak merasakan panas sama sekali ya, tidak merasakan apa sakit sama sekali. Ya, itu mungkin karena dia tabib ya, karena dia itu ahli ya, mungkin ada mantranya ya. 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 Jadi pengobatan yang aneh-aneh itu banyak ya. Nah, pada dasarnya mungkin enggak ya, obat itu dari hal yang haram, dari hal yang najis, dari hal yang mungkin bisa menjurus ke syirik ya. Atau dengan bantuan apa? Makhluk lain. Nah, itu perlu dikaji ya. Nah, kalau Rasulullah sendiri itu banyak ya menyampaikan metode pengobatan ya. Baik yang secara herbal ya, yang secara mungkin menggunakan bacaan lafal tertentu ya. Entah dari Quran, entah dari zikir atau dengan media-media lain ya. Ya. Jadi intinya jangan terus memutuskan itu syirik ya, itu setan, itu tidak Islami dan sebagainya. Ya, itu bisa ditelusuri ya. Kalau ada sumbernya jelas ya, dan mungkin untuk dipraktekkan tidak apa-apa ya. Ya. Nah, yang mengkhawatirkan itu memang yang kalau ada unsur tadi ya, unsur syiriknya ya, atau unsur mungkin najisnya atau haramnya, itu ya perlu disikapi ya. Saya kira jelas ya. Nah, kalau pengobatan zaman modern ya, itu semakin canggih ya. Jadi kedokteran sangat maju ya.
Dulu tokoh-tokoh Muslim ya banyak mempelopori ya, penemuan ilmu bedah itu orang Islam ya, penemuan anatomi tubuh ya, itu juga orang Muslim ya. Termasuk ahli-ahli matematika ya, penemu angka nol ya, termasuk ahli fisika ya, ahli kimia itu banyak juga yang Muslim ya. Tapi diambil alih ya oleh orang non Muslim ya, terus dikembangkan ya, sampai sekarang. Jadi di zaman Imam Syafi'i saja untuk urusan tip ya, untuk urusan kedokteran itu umat Islam ya langkahnya kalah jauh ya, apalagi zaman modern sekarang ya. Jadi mereka sudah mengembangkan ya pengalaman-pengalaman ya, penemuan-penemuan baru. Umat Islam masih tertidur pulas ya, masih bermalas-malasan, banyak sekali ya. Ya, jadi seharusnya umat Islam lebih maju ya seharusnya. Ya. Kita lanjut satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19 ya. Hafalnya apa? Judul? Hah? Atas judul ya. Fajtahid. Mongko nemen-nemenano sira ayyuhal aqilu he eleng-eleng wong kang duweni akal. La'allaka menawa sira iku tuhdi merkoleh sira bisihhati batinika kelawan sehate batin sira. Watakifulan kandhek sira alama yang sebarang anta kang utawi sira iku alihi ngatasé ma nyatane min su'il hali saking olone tingkah. Jadi ini perlu kewaspadaan ya, perlu mawas diri ya. Bisa jadi orang itu merasa sudah baik ya, bahkan paling baik ya. Menganggap yang lain itu wah jelek semua ya, yang jelek, yang lain apa? Melenceng semua. Ya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi orang itu punya penyakit hati banyak sekali ya. Jadi ada iri, ya, ada dendam, ada sombong, ada mungkin ya sifat-sifat jelek yang lain banyak sekali. Ya, itu perlu diwaspadai. Itu diperlukan apa? Pembersihan jiwa. Rohaninya harus apa? Harus disucikan ya. Harus disehatkan batiniahnya. Dan itu memerlukan apa? Sekali lagi memerlukan guru ya, memerlukan mursyid yang kamil ya. Memerlukan pembimbing ya. Jadi tidak bisa kok terus belajar dengan sendirinya ya. Apalagi otodidak ya, urusan keagamaan, urusan keakhiratan, urusan kerohanian, ya, otak-atik dewe ya. Ya, itu bisa berbahaya ya. Orang itu kan bisa dituntun setan bisa ya, atau bisa menuruti hawa nafsu bisa. Ya, otak-atik akal sendiri itu berbahaya. Ya, jadi harus ada pembimbing. Nabi Muhammad sendiri dibimbing oleh malaikat Jibril. Ya. Apalagi orang biasa ya harus ada gurunya. Ya. Dan guru yang bisa dipertanggungjawabkan adalah guru yang punya persambungan mata rantai sampai Rasulullah SAW.
akhlaquhu ai hadhihi tikse iki iku akhlaquhu pira-pira budi pekertine Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku akmalan nasi luwih sempurnane menungso apane khalqan akhlake ya. Khalqan itu kedadian ya. Kedadian jadi fisiknya wa akmaluhum wa akmalahum ngoten atau dengan akmalan nas lan luweh sempurnane nas apane khuluqan budi pekertine. Kalau ini batiniahnya ya, akhlaknya. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling sempurna zahir batinnya ya. Jadi kalau mau mencari makhluk yang paling ideal ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayangkan selain Allah itu kan makhluk ya. Makhluk yang terbaik itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ditelusuri semua makhluk itu yang dipilih adalah dari jenis manusia ya. Manusia yang paling terpilih itu dari suku Quraisy ya. Nah, Nabi Muhammad ini termasuk apa? Keturunan Quraisy ya. Dan Nabi Muhammad kalau ditarik ke atas ya, garis keturunan itu suci semua ya, bersih semua. Artinya tidak ada noda zina, ya, tidak ada ya semacam perpindahan ya, nur yang nanti melewati orang-orang buruk tidak ada ya. Jalur nasabnya itu bersih semua, orang-orang pilihan semua. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.